kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Nah, berjumpa lagi dengan Kak Devi. Oke, hari ini hari apa ya? Ada yang tahu nggak ya? Iya benar, sekarang hari Kamis. Lah, kok hari Kamis ada ibadah ya anak sekolah minggu? Kira-kira ada apa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak hari sekolah minggu? Iya, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Nah, ada tahu nggak sih kenaikan Tuhan Yesus itu untuk apa? Untuk menjadi raja dan menyediakan tempat di surga bagi anak-anak sekolah minggu. Iya, good job. Nah, sudah semua? Oke, berarti kalau sudah mandi, yang sudah makan atau sarapan, Alkitabnya persiapkan di meja ya. Persiapkan di mejanya dan terus ajak papa, mama, kakak untuk kumpul bersama beribadah di rumah saja. Oke, kakak tidak sendirian hari ini. Kakak punya teman. Oke, yaitu teman kakak namanya Friska Sianturi dan Kania Hutahayan. Oke, selamat beribadah semuanya. Shalom adik-adik, apa kabar? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Yang sudah siap memuji nama Tuhan, panggil musiknya. Musik. Adik-adik semua bernyanyi ya. Adik-adik semua tepuk tangan. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku
sudah bernyanyikan sama Kak Fiska siang turi. Nah, sekarang kita mau berdoa. Oke, lipat tangannya adik-adik, tutup matanya. Sudah? Ayo, masih ada yang ngintip? Masih ada yang ngintip? Oke, sudah semuanya? Oke, kalau sudah, yuk kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena Kau masih menjaga kami, memberi kami saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan beribadah untuk memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga ya Tuhan. Kiranya kami, anak-anak sekolah minggu, bisa memuji melakukan nama-Mu dan apa yang kami dengarkan dari firman-Mu kiranya bermanfaat bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita mau memuji nama Tuhan. Siapa yang siap memuji nama Tuhan? Angkat tangannya. Aduh, belum angkat tangan semua. Siapa yang siap memuji nama Tuhan? Saya. Oke, adik-adik siap untuk memuji nama Tuhan. Oke, adik-adik masih ada yang duduk. Kakak mau panggil adik-adik supaya bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap. Masih ada yang duduk tuh. Kakak lihat tuh, masih ada yang duduk. Sekali lagi ya. Pasukan Kristus, siap. Oke, adik-adik sudah berdiri semua. Siap untuk memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau menyanyi setinggi-tingginya langit. Oke, kita panggil musiknya. Musik. Tangan ya.
kasih Tuhan, sekarang kita berdoa, lipat tangannya, tunduk kepalanya, tutup mata, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, adik-adik sekalian, sekarang kita akan mendengarkan hukum Tuhan pada hari peringatan kenaikan Yesus, yaitu yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian hukum Tuhan hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan kembali dengan Kidung Jemaat nomor 19 dengan judul Tuhanku Yesus. Yang sudah siap bernyanyi, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau kasihi, kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah, Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Marilah kita mengucapkan iman percaya kita, aku percaya, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, siapkan hati kita sambil sikap berdoa. Kita akan bernyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Musik.
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kita ulang dari awal. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Firman-Mu Tuhan. Salam anak-anak Tuhan, adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, di rumah kita masing-masing, kita beribadah hari ini. Tapi saya bingung ya, ini bukan hari Minggu, tapi hari Kamis. Kenapa kita beribadah? Ada yang tahu adik-adik semua? Karena kita hari ini bersukacita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Lalu kenapa Yesus naik ke surga? Karena Yesus turun dari surga ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa di dunia ini. Maka setelah kita diselamatkan, saya diselamatkan, orang tua kita diselamatkan, adik-adik sekolah minggu telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka Yesus kembali ke rumah Bapa di sorga. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan dengar firman Tuhan. Nanti kita akan baca bersama dari kitab 2 Raja pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat
14. Sebelum kita baca, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan kami, karena Engkau telah menebus kami, karena Engkau menyayangi kami, Engkau mengasihi kami. Hari ini kami bersukacita memperingati kenaikan-Mu ke surga. Berkatilah kami dimanapun kami berada. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu menjadi kehidupan kami, menjadi kesukaan kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang suka dengar firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita baca firman Tuhan ya. Kita baca bersama. Bagi adik-adik sekolah minggu yang sudah bisa baca, kita akan baca mulai dari ayat 6 sampai dengan ayat 14. Kita mulai 2 ya. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan berkisah tentang 2 orang yang sangat terkenal di Alkitab, yaitu Elia. Siapakah Elia? Elia adalah seorang nabi. Nah, apakah tugas seorang nabi? Tugas seorang nabi adalah mendengarkan firman Tuhan dengan baik, lalu kemudian menyampaikan firman Tuhan itu. Tujuannya supaya orang yang mendengar firman Tuhan itu percaya kepada Tuhan. Supaya orang yang mendengarkan firman Tuhan itu tidak mau berbuat dosa. Atau supaya orang yang mendengarkan firman Tuhan itu mau berubah, mau bertobat. Nah, tugas Nabi Elia adalah mengingatkan raja-raja Israel, mengingatkan orang-orang yang berkuasa di Israel. Nah, maka risikonya sangat berat. Nah, bisa-bisa dia dipenjara. Ya, karena dia mengingatkan raja.
Ya, bayangkan adik-adik, kalau kita mengingatkan presiden, bisa-bisa datang polisi kan? Nah, lalu bisa-bisa dia terancam. Lalu orang yang kedua adalah bernama Elisa. Jadi bedanya Elia, nabi, Elisa, muridnya. Jadi antara guru dan murid. Nah, keduanya kompak ternyata. Ya, kemana-mana selalu bersama. Nah, kenapa firman Tuhan itu harus disampaikan? Kepada firman Tuhan harus diajarkan kepada orang Israel atau kepada kita. Kenapa firman Tuhan harus dikhotbahkan kepada kita? Tujuannya apa? Nah, firman Tuhan itu seperti makanan dan minuman, ya. Seperti makanan dan minuman. Kalau orang tidak makan, maka akan kurang gizi, kurang vitamin, lalu tubuhnya menjadi kurus kering dan kemudian lemah, lalu kemudian mati. Nah, jadi demikian juga kalau orang tidak pernah mendapat makanan rohaninya, dia tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, maka rohaninya atau hatinya atau pikirannya jadi kurang gizi, kurang vitamin, akhirnya kurus, imannya lemah, rohaninya lemah, lalu kemudian mati. Nah, maka orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, kalau sudah bisa baca, itu seperti orang yang kuat makan. Kalau adik-adik kuat makan, maka tubuhnya akan menjadi sehat, lalu kemudian bertumbuh tinggi dan juga bertumbuh menjadi besar. Jadi kalau kita juga rajin mendengarkan firman Tuhan, maka roh kita, rohani kita, iman kita, pikiran kita, hati kita akan bertumbuh semakin tinggi dan semakin besar. Jadi hari ini adik-adik juga akan bertumbuh semakin tinggi, semakin besar pengetahuannya, semakin tinggi semakin besar ilmunya, semakin tinggi semakin besar kecerdasannya, karena hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, tepuk tangan dulu untuk adik-adik sekolah minggu yang mau mendengarkan firman Tuhan. Ya. Nah, kita kembali kepada kedua orang itu. Nah, Elia, yaitu guru tadi, sudah mengingatkan muridnya. Siapa tadi nama muridnya? Elisa. Dia katakan, Elisa, muridku, udah deh, pulang aja. Gak usah ikut saya. Nanti kalau kamu ikut saya, kamu akan dibenci orang. Ya, banyak orang akan membenci kamu nanti, karena mereka tidak senang mendengarkan firman Tuhan. Bisa-bisa kamu terancam juga dibunuh sama seperti saya. Tapi tahu adik-adik, apa jawaban Elisa? Elisa berkata, tidak guru, saya tidak mau pulang. Saya harus ikut kemanapun guru pergi. Lalu Elia berkata, ya, kalau begitu, apakah yang kamu kehendaki supaya aku lakukan kalau saya nanti akan pergi daripadamu? Apa jawaban Elisa? Apa yang diminta Elisa daripada Elia? Supaya kepadanya diberikan 2 bagian dari roh Elia. Kenapa Elisa bukan meminta yang lain? Ya, kenapa harus roh daripada Elia? Karena roh yang dimiliki oleh Elia adalah pemberian Allah. Itu yang memberikan dia hikmat, memberikan kecerdasan, memberikan kepandaian, memberikan kepintaran, memberikan kekuatan, memberikan keberanian. Nah, sekarang itu yang diminta oleh Elisa, yaitu untuk menyampaikan firman Tuhan. Dia tidak takut bahaya, dia tidak takut tantangan, dia tidak takut ancaman. Nah, lalu sekarang pertanyaannya, apakah yang dilakukan Elisa setelah dia mendapat roh daripada Elia? Apakah dia melakukan tugasnya dengan baik? Dia melakukan tugasnya dengan baik, melanjutkan pekerjaan Elia untuk menasihati, mengajari orang menjadi lebih baik. Demikian juga adik-adik yang dikasihi Tuhan,
Kalau Tuhan kita memberikan kepada kita karunia, apa itu karunia? Seperti bakat misalnya, ada yang pintar nyanyi, yang pintar, yang cerdas di sekolah, yang punya keterampilan lain. Kalau kita memiliki sesuatu, mari kita pergunakan untuk kebaikan orang lain juga, untuk membantu orang lain, untuk menyenangkan orang lain, dan juga untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu telah kami dengarkan, mengajari kami untuk senantiasa taat akan firman Tuhan, setia untuk mengikuti Tuhan, dan Tuhan memberkati kami dan memberikan kepada kami karunia-karunia, pemberian-pemberian yang baik, berkat kepada kami. Dan tolonglah kami Tuhan, supaya melalui berkat yang kami terima, kami boleh menolong orang lain, kami boleh membahagiakan orang lain, dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, adik-adik yang rajin beribadah, yang rajin berdoa, yang rajin mendengarkan firman, yang sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang abang, sayang adik, dan sayang semuanya, maka akan disayang Tuhan Yesus juga. Jadi kalau adik-adik disayang Tuhan, maka adik-adik akan bersama dengan Tuhan di surga. Kita akan bernyanyi lagu di surga nanti pakai baju putih. Kita panggil musiknya, musik. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, memuji Tuhan kekal selamanya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, memuji Tuhan kekal selamanya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, memuji Tuhan kekal selamanya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, memuji Tuhan kekal selamanya. Adik-adik semua, kita sudah bernyanyi memuji Tuhan dan sudah mendengarkan firman-Nya. Sekarang kita akan berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Kita bersama-sama mengucapkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. 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 Nah, sudah gak kerasa kan? Oke, kalian tadi sudah beribadah, nyanyi memuji nama Tuhan, terus sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Mam Pendeta. Nah, kira-kira itu bisa bermanfaat untuk kalian semua yang ada di rumah ya. Udah gitu. Nah,
sudah di akhir acara kita, ibadah kita sudah selesai. Nah, jangan lupa untuk jaga kesehatannya ya adik-adik sekolah minggu.